Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut SH melantik dan mengambil sumpah penyetaran jabatan 282 pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat administrasi disetarakan menjadi pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Jumat 31 Desember 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Aula MCC Ruteng. Wabub Heri Ngabut dalam sambutannya menjelaskan dasar hukum penyetaran jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Penyederhanaan birokrasi, lanjut Wabub Heri Ngabut, merupakan salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024, juga berdasarkan SK Bupati Manggarai nomor HK-389-2021 tentang pengangkatan dan pelantikan pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Manggarai ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan. Lebih lanjut, Wabub Heri juga menjelaskan tujuan penyederhanaan birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang dinamis, mewujudkan profesionalitas ASN, mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi komunikasi yang lebih fleksibel, serta mendorong efektivitas, efisiensi kinerja, serta menciptakan birokrasi yang dinamis dan efisien dalam pelayanan publik. Karena itu, dia meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik agar memperhatikan beberapa poin penting di antaranya. Pertama, perlu disadari bahwa perubahan itu pasti terjadi, bisa perubahan organisasi, tata laksana, maupun perubahan lainnya. Kedua, penyusunan sistem kerja dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional akan disesuaikan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga, tunjangan diberikan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan sebelumnya sambil menunggu peraturan terbaru tentang besaran tunjangan dari masing-masing jabatan fungsional. Dan yang terakhir, tetap optimis bahwa penyetaran jabatan ini akan ada percepatan kebijakan secara nasional mengenai penyelarasan penghasilan dan sistem kerja yang baru, sehingga penyetaran jabatan berdampak positif bagi pengembangan karir ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit, Sekda Manggarai Jangfansi Aldus, para pimpinan SKPD, saksi-saksi PNS rohaniwan beserta undangan lainnya. Penyetaran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tanggal 20 Oktober tahun 2019, disampaikan perlunya melakukan penyederhanaan birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga merupakan salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden tahun 2019 hingga 2024. Pelantikan dalam pengambilan sumpah dalam jabatan fungsional hasil penyetaran jabatan dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri nomor 800/8776/OTA
tanggal 30 Desember tahun 2021 tentang persetujuan penyetaran jabatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dan surat keputusan Bupati Manggarai nomor HK-389/2021 tentang pengangkatan dan pelantikan pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan. Selanjutnya, saya minta kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa perubahan itu pasti terjadi. Perubahan itu bisa berupa perubahan organisasi, perubahan tata laksana, maupun perubahan lain. Karena itu, teruslah belajar, meningkatkan kompetensi diri, agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kedua, penyesuaian sistem kerja dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional akan disesuaikan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga, soal besarnya tunjangan diberikan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan sebelumnya. Keempat, tetap optimis bahwa penyetaran jabatan ini akan ada percepatan kebijakan secara nasional mengenai penyelarasan penghasilan dan sistem kerja yang baru, sehingga penyetaran jabatan berdampak positif bagi pengembangan karir saudara-saudara ke depan. Demikian info terkini secara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.